Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mawadah. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 2309-1326-11013. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi UAS Biostatistika dan Statistik Kesehatan. Materi yang pertama yaitu estimasi. Estimasi adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menafsir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Ada dua cara untuk mengetahui parameter populasi yang dipelajari dalam statistik universal, yaitu yang pertama, cara pendugaan atau penafsiran. Adalah proses untuk memperkirakan parameter populasi yang tidak diketahui dengan menggunakan sampel statistik. Yang kedua, pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Selanjutnya, kriteria estimator yang baik. Yang pertama, tidak bias atau penduga secara tepat dapat menduga nilai dari parameternya. Yang kedua, efisien apabila memiliki varian yang kecil. Yang ketiga, konsistensi memenuhi syarat, yaitu yang pertama, jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. Yang kedua, jika ukuran parameter bertambah tak terhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi suatu tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Teori pendugaan. Teori pendugaan dikenal dua jenis pendugaan estimasi, yaitu pendugaan titik. Bila nilai parameter 0 dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang kedua, kelemahannya. Tidak memberikan gambaran mengenai selisih atau jarak antara nilai terduga tersebut dengan nilai sebenarnya atau parameter, dan memberikan nilai yang kemungkinan lebih besar dari parameter. Yang ketiga, pendugaan interval. Estimasi interval. Bila nilai parameter dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik yang berada dalam satu interval, misalnya 0. Yang kedua, pendugaan interval. Yang kedua adalah pendugaan interval. Estimasi terhadap mean adalah jika ditentukan dua nilai parameter dalam suatu interval. Jika hanya satu nilai parameter yang ditentukan, disebut point estimate, dan mean populasi akan mempunyai nilai yang sama dengan mean sampel. Contoh soalnya adalah jarak rata-rata antara 100 rumah balita dengan posyandu adalah 9,6 km, dengan standar deviasi adalah 1,2 km. Berapa mean populasi pada batas kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Ini adalah materi 2 mengenai uji chi-kuadrat. Kegunaan uji chi-kuadrat. Menguji kesesuaian suatu distribusi sampel, dievaluasi apakah sesuai dengan distribusi populasi tertentu. Menguji ketidaktergantungan, diperiksa apakah dua buah variabel dari sebuah sampel saling tergantung atau tidak saling tergantung. Menguji homogenitas. Beberapa sampel dievaluasi apakah berasal dari populasi yang sama dalam hal variabel tertentu. Ketentuan pemakaian uji chi-kuadrat. Jumlah sampel harus besar dan meyakinkan kita bahwa terdapat kesamaan antara distribusi teoritis dengan distribusi sampling chi-kuadrat. Pengamatan harus bersifat independen. Pengujian chi-kuadrat hanya dapat digunakan pada saat diskrit, data frekuensi, atau data kategori, atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi kategori. Jumlah frekuensi yang diharapkan harus sama dengan jumlah frekuensi yang diamati pada derajat kebebasan sama dengan 1, 2 kali 2, tidak boleh ada nilai ekspektasi yang lebih kecil. Syarat uji chi-kuadrat. Yang pertama, sampel dipilih acak. Yang kedua, semua pengamatan dilakukan independen. Yang ketiga, setiap sel berisi frekuensi harapan E sebesar 1. Sel-sel dengan frekuensi besar dari 5 tidak melebihi 20% dari total sel. Meskipun dapat diterapkan pada sampel kecil, ukuran sampel sebaiknya 40, kecil dari 40. Rumus uji chi-kuadrat adalah sebagai berikut. Dengan keterangan OH sama dengan frekuensi teramati dari sel baris ke I dan kolom ke J. EIJ sama dengan frekuensi harapan dari sel baris ke
ke I, dan kolom ke J. Untuk tabel 2 kali 2, rumusnya adalah X kuadrat sama dengan N dalam kurung AD dikurang BC pangkat 2 per A ditambah B, C ditambah D, A tambah C, dan B dengan tambah D. Contoh soalnya adalah, dari penelitian terdahulu, terdapat staf pengajar suatu perguruan tinggi didapatkan adanya 75 orang yang menderita hipertensi dan 500 orang staf. Peneliti terbaru di perguruan tinggi yang sama dan 400 staf yang menjadi sampel ditemui 75 orang menderita hipertensi. Pertanyaannya, untuk permasalahan di atas, uji apakah yang dilakukan? Yang kedua, bagaimana hipotesis nol dan hipotesis alternatif uji di atas? Yang ketiga, apakah kesimpulan uji pada A alfa sama dengan 0,05? Jawabannya adalah, untuk permasalahan di atas, uji apakah yang dapat dilakukan? Uji yang dapat dilakukan adalah uji chi-square. Dan yang kedua, bagaimana hipotesis nol, hipotesis alternatif dari uji di atas? H0, tidak ada perbedaan penelitian hipertensi terdahulu dengan penelitian hipertensi terbaru terhadap staf pelajar. HA, ada perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian hipertensi terbaru terhadap staf pengajar. Apakah kesimpulan uji pada alfa 0,5%? Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, materi 3, yaitu tentang uji beda dua mean. Uji beda dua mean independen. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan mean dua kelompok data independen. Syaratnya, data berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua, kedua kelompok datanya independen. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Uji homogenitas varian. df1 sama dengan n dikurang 1, df2 sama dengan n2 dikurang 1. Pada penentuan uji F, varian yang lebih besar berfungsi sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil berfungsi sebagai penyebut. Uji ini bertujuan mengetahui apakah varian antara kelompok data sama satu dengan kelompok kedua. Uji untuk varian sama. Tetes varian sama. Uji Z digunakan bila standar deviasi di populasi diketahui dengan jumlah besar dari 30. Jika tidak terpenuhi, maka digunakan uji T. Umumnya, nilai standar deviasi di populasi jarang diketahui sehingga uji beda dua mean menggantung uji T. Menggunakan uji T. Rumusnya adalah sebagai berikut. T sama dengan X1 dikurang X2 per SP akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dan rumus yang satu lagi, SP pangkat 2 sama dengan N1 dikurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Keterangannya adalah N1 atau N2 jumlah sampel kelompok 1 atau kelompok 2. S1 atau S2 adalah standar deviasi kelompok 1 atau 2. DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Untuk uji varian yang berbeda rumusnya adalah T sama dengan X1 dikurang X2 per S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Berikut ini adalah contoh soalnya. 2 macam obat antiobesitas diberikan kepada mereka yang berat badannya overweight untuk jangka waktu 3 bulan. Obat A diberikan pada 10 orang dan obat B pada 11 orang. Hari pengukuran penurunan besar berat badan setelah 3 bulan adalah sebagai berikut dalam satuan kilogram. Obat A 9, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 7, 4, 7. Obat B 4, 6, 7, 3, 5, 3, 4, 6, 6, 8, 4. Ujilah apakah ada perbedaan dalam daya menurunkan berat badan kedua macam obat tersebut dengan alfa 5%. Berikut adalah penyelesaiannya. Selanjutnya adalah uji T dependen. Untuk menguji perbedaan mean antara dua kelompok data yang dependen, uji ini banyak digunakan untuk penelitian eksperimen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua, kedua kelompok data dependen. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan
berbentuk numerik untuk variabel dependen dan kategorik dengan hanya 2 kelompok untuk variabel independen. Rumus uji T dependen. Keterangan df sama dengan n dikurang 1. D sama dengan rata-rata deviasi per atau selisih sebelumnya. SD sama dengan standar deviasi dari nilai D atau selisih sampel 1 dan sampel 2. Berikut adalah contoh soalnya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.